Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banget saya udah diajak bergabung di sini ya, diberi kesempatan sama Medster Talks gitu ya. Itu keren banget nih, suatu platform yang membuat kita kayak semacam les kedokteran sebenarnya. Jadi ini udah enak banget lah, dulu zaman saya belum kayak gini. Jadi kita bingung tentir ke kosan senior kayak gitu ya. Sekarang kita tinggal begini. Oke, nggak masalah. Saya sangat berterima kasih ya akhirnya bisa ngasih ngasih refreshing lagi lah. Kalau dibilang ngasih kuliah enggak, karena pasti teman-teman di sini juga udah pernah menerima modul neuro gitu ya pasti ya dengan dosennya masing-masing. Tapi saya akan refresh lagi dan ada clue-clue beberapa yang mungkin agak dibikin lebih simpel sedikit ya. Izin share screen, oke. Oke. Kelihatan? Lihat ya, oke. Sip, oke. Kita akan bahas suatu penyakit yang ternyata sangat banyak sekali ada di Indonesia. Bahkan ini masuk 3 besar penyakit yang menyebabkan kematian. Dan nomor 1 penyebab kecacatan. Oke, yaitu penyakit apa? Penyakit yang sudah sangat sering didengar. Masyarakat pasti tahu yang namanya stroke, tapi masyarakat hanya sekedar tahu namanya, tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Dan untuk mengetahui itu apa, dia harus mendapatkan informasi dari rekan sejawat semua. Oleh karena itu, malam ini kita akan refresh lagi supaya stroke ini lebih ngeletek, lebih gampang dijelaskan kepada masyarakat sekitar. Oke, oke, stroke. Nah ini, menurut WHO kan definisinya tuh ya, teman-teman pasti udah tahu semua yang katanya stroke adalah kondisi terdapat tanda klinis akibat gangguan fungsi otak. Ini panjang ya. Sebenarnya kita mau ngomong apapun itu tentang stroke per definisi nggak harus saklek gitu. Yang namanya kedokteran tidak perlu dihafal, tapi ambil keyword, kata kuncinya yang kita pegang. Kata kuncinya adalah stroke adalah terjadi gangguan fungsi otak mendadak ya. Saya bikin merah tuh mendadak ya. Dan berlangsung lebih dari 24 jam kita sebut stroke ya. Kalau kurang dari 24 jam kita anggap sebagai TIA kan, transient ischemic attack ya kan. Dan dia dapat menyebabkan kematian dan dikarenakan sebabnya karena vaskular, karena pembuluh darah. Oke, kemudian di sini juga termasuk ternyata yang namanya amaurosis fugax. Jadi amaurosis fugax ini kita review sedikit, kita refresh yang yaitu buta mendadak ya. Buta mendadak unilateral biasanya ya. Jadi kalau ada buta mendadak unilateral itu dinamakan amaurosis fugax dan ini adalah akibat dari stroke. Loh kenapa, Dok? Bukannya karena masalahnya di otak? Yang kena apanya nih? Oksipital? Bukan. Karena kalau kita ngomong di otak, otak ini adalah cabang pembuluh darah otak itu adalah cabang dari arteri karotis interna, ya kan? Nah, cabang pertama dari arteri karotis interna yang sudah masuk ke otak adalah arteri oftalmika yang lari ke mata. Jadi arteri oftalmika sama arteri yang ada di otak itu adalah satu pangkal, hulu ya, satu hulu ya. Jadi kalau terjadi amaurosis fugax karena gangguan arteri oftalmika itu kita kategorikan sebagai stroke. Ini adalah definisi yang cukup baru ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, sebelum memahami stroke lebih lanjut, saya mau nge-refresh tentang doktrin Monroe Kelly. Oke, apa tuh doktrin Monroe Kelly? Jadi Monroe Kelly pernah bikin statement, bikin pernyataan bahwa yang namanya volume di dalam intrakranial kita adalah tetap. Yaitu apa? Jadi kalau di dalam tengkorak kita ini isinya cuma 3 macam. Cuman ada parenkim otak, LCS, dan pembuluh darah. Cuman itu ya. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau dia kurang berarti atrofi, kalau dia berlebih ada sesuatu yang bertambah atau ada yang nambahin disebut tekanan intrakranialnya meningkat. Ingat ya, hanya ada 3. Parenkim, liquor, dan pembuluh darah. Ya, di sini tidak ada massa, tidak ada edema, tidak ada apa-apa ya, hanya ini. Begitu ada massa, ada edema, ada hematom, dar TIK meningkat ya. Prinsipnya di sini dulu ya. Satu loyang pizza isinya pizza doang, jangan ditambahin sama yang lain, tuh ya. Oke. Kita lanjut. Nah ini. Sebelum ini sebenarnya yang relatif review doang dikit ya. Jadi di otak itu ada fungsi, ada area-areanya ya, ada area frontal, ada parietal, occipital, cerebellum, brainstem, dan temporal. Ini yang garis besarnya. Kita nggak ngomong yang kecil-kecil gitu ya, tapi area secara umumnya. Jadi kayak
DKI dibagi menjadi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta gitu ya. Pembagian wilayah wali kotanya. Kita nggak sebut tuh Tanjung Priuk, Pancoran, enggak, karena kita secara garis besarnya dulu. Nah, di sini kita lihat yang namanya frontal lobe itu bertanggung jawab terhadap demensia, gangguan mood, perilaku, inkontinensia, disfungsi olfaktori, dan disfungsi optikus. Nah, ini juga selain masalah motorik ya. Nah, ini kita lihat dulu seperti ini ya. Oke, ini bisa kita lihat dan kita hafal. Sebenarnya nggak harus dihafal sih, akan hafal sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, yang harus tahu apa sih kalau teman-teman kalau kita mau bahas tentang stroke, yang harus kita ketahui adalah namanya cortex. Yang kedua namanya subcortex. Ini kita basic lagi anatomi ya. Pertama cortex, dua subcortex. Yang ketiga kita harus tahu istilah supratentorial, yaitu di atas tentorium cerebelli, dan infratentorial, yaitu patokannya di bawah tentorium cerebelli gitu ya. Oke. Kenapa kita harus tahu ini ntar? Oke. Dan kedua kita harus menghafal nervus cranialis ya. Nervus cranialis harus dihafal. Duh, ngapalnya susah, Dok. Enggak susah. Kalau 1 sampai 12 pasti teman-teman udah hafal dong, ya kan? Dari olfactorius sampai hipoglossus. Betul ya? Nah, oke. Pasti udah hafal semua. Tetapi yang namanya permasalahannya adalah ini keluarnya dari mana aja nih, ya kan? Pertanyaan kan kadang dosen gini. Nervus 5 keluar dari batang otak melalui bingung, kesemutan pala kita kan, bingung kan. Kalau yang keluar dari medulla oblongata itu nervus cranialis berapa? Bingung. Ini ada jembatan keledai yang saya bikin. Jadi gini, kita cuma perlu hafal nervus 1 dan nervus 2 ya. Nervus 1 itu dari bulbus olfaktori terus ngerembes lewat tulang atas ini dasar tengkorak kan, namanya lamina cribrosa. Jadi 1 langsung dari bulbus olfaktori. Yang kedua langsung ke kanalis opticus ke depan. Ya, itu doang yang dihafal. Oke? Kenapa itu doang, Dok? Oke, kita lihat. Sekarang batang otak. Kalau kita hafal batang otak itu ada 3 segmen, 3 ruas kan, 1, 2, 3 gitu ya. Ada mesencephalon, ada pons, ada medulla oblongata. Kan urutannya gitu. Nah, sekarang yang berapa aja keluar dari pons, yang berapa aja keluar dari dari berapa aja keluar dari mesencephalon, yang berapa aja keluar dari pons, yang berapa aja keluar dari medulla oblongata. Nah, paling ini gini. Yang kan ini pakai huruf Romawi ya, teman-teman ya, pakai huruf Romawi kan? Oke. Pakai angka Romawi, angka Romawi. Yang mesencephalon itu yang huruf depannya I. Ya. Yang huruf depannya I keluar dari mesencephalon. Yang 1 2 nggak usah diingetin, kan udah dikeluarin tadi kan. Yang huruf depannya I keluar di mesencephalon. Yang huruf depannya V keluar dari pons. 5, 6, 7, 8. Yang huruf depannya V ya. Yang ada X-nya keluar dari medulla oblongata. Ini nggak bakal ketukar ya. Nggak bakal ketukar. Jadi kalau misalnya ada orang cadel, wah nervus 12, yang mana kena? Medulla oblongata. Ada mulutnya miring, ya kan? Yang berapa kena? 7. 7 di mana keluarnya? Pons. Nah, tinggal ingetin 7 huruf depannya V. Nah, kayak gitu ya. Ini ngakal-ngakalin yang ringkes gitu loh. Jadi kalau kita hafalin atu-atu capek gitu ya. Banyak urusan, pelajaran banyak gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini homunculus. Cara buat apa sih kita homunculus? Jadi kalau misalnya dulu kita ngelihat, dulu zaman saya juga kuliah nih ngelihat, ini apaan sih gambarnya horor banget itu ya. Cuman intinya adalah homunculus ini sangat penting untuk menentukan topis. Neurologi kan kerennya di topis sebenarnya kan. Kalau yang lain-lain sih ya udah deh gitu kan ya. Cuman topis dengan klinis seperti ini dia tahu lokasinya di mana. Oke. Gampangnya ngingetnya adalah nih, ini kaki, ini tangan, ini muka ya. Makin ke lateral. Kaki, tangan, muka. Ya. Tuh ya. Daerah kaki di daerah tengah ya, dekat valgus, kemudian tangan ke arah lateralnya, daerah wajah ke daerah lebih lateral lagi. Nah, palingnya gini ya. Jadi buat apa sih ini ngaruhnya? Kalau ada gangguannya di daerah korteks bagian tengah dekat valgus, maka kelumpuhan kaki kontralateralnya akan lebih berat dibandingkan dengan kelumpuhan tangan atau wajahnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada gangguan di korteks ini tinggal lihat, oh kenanya infarknya di sini, oh di sini ada darah, oh berarti kakinya yang seberangnya kena nih. Tangannya baik-baik aja nggak? Ada ngaruh cuma nggak terlalu, kakinya lebih berat ya kayak gitu ya. Oke, buat ngeliat topis intinya. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah jaras motorik. Jaras motorik nih, yang kalau kita ngomong jaras motorik, kita harus paham tentang istilah piramidal dan ekstrapiramidal. Wih, ini kalau dibaca di buku mah susah setengah mati ya. Tapi kan kita kan mau ngomong kan
bukan buat kita kuliah ulang, tapi kita bicara ini untuk diaplikasikan di klinis ya. Gampangnya gini, motorik namanya aja motor, berarti dia bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada yang menggerakkan. Oke, analoginya gini, sebuah mobil bisa bergerak karena punya mesin dan punya setir, betul ya? Punya mesin dan punya setir. Oke, nah mesinnya itu namanya traktus piramidal. Setirnya itu namanya traktus ekstrapiramidal. Ya, ingat, ada mesin, ada setir, ada piramidal, ada ekstrapiramidal. Apa yang terjadi pada mobil kalau piramidalnya rusak atau mesinnya rusak? Apakah mobilnya bisa jalan? Tidak. Ya, jadi piramidal rusak alias mesin rusak akan menyebabkan kelumpuhan. Oke, kelumpuhan. Ada yang belum di mute ya? Oke, jadi piramidal itu dia adalah mesin. Ketika mesinnya rusak, maka tidak bisa jalan sehingga akan terjadi kelumpuhan. Sedangkan kalau mobil tersebut mesinnya bagus tapi setirnya saya copot atau setirnya rusak, bisa bergerak nggak? Bisa, tapi tidak terarah. Makanya piramidal rusak terjadi paresis, ekstrapiramidal rusak menjadi apa ayo? Menjadi involuntary movement ya. Gerakannya tidak terkontrol, ada ataksia kayak gitu-gitu ya. Jadi simpelnya tuh intinya itu. Jadi kalau ditanya pada gangguan stroke dengan hemiparesis, maka yang rusak traktus piramidal atau ekstrapiramidal, hemiparesis piramidal, selesai gitu. Dia lumpuh gitu ya. Mikirnya gampangnya gitu. Kalau di buku panjang, kesimpulannya itu. Cuman itu, piramidal mesin, ekstrapiramidal setir. Selesai. Oke? Oke. Gimana nih? Nah, sekarang ini adalah traktus kortikospinal ya. Ini lihat, ini kelihatan kan kursor saya ya. Ini ada titik-titik di daerah korteks. Ingat tadi daerah sini daerah kaki, ini daerah tangan, ini daerah muka gitu ya. Oke? Nah, oke. Sekarang kenapa sih gambarnya kayak gini gitu? Ini adalah kabel-kabel dari masing-masing homunculus yang kita sebut namanya corona radiata. Kemudian corona radiata ini dari daerah korteks kan, dia akan turun ke daerah subkorteks. Ingat, tadi saya disebut di depan, kita harus tahu korteks, subkorteks, supratentorial, sama infratentorial. Ya. Daerah korteks akan memberikan jaras ke subkorteks. Ya. Daerah korteks memberikan jaras ke subkorteks. Analoginya gini, kalau ini ada handphone, ini handphone, 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 handphone. Mereka ngasih kabelnya buat dicolokin. Nah, tolong dong, Dokter Jeki, colok ini, kabel handphoneku mati. Kabelnya saya kumpulin. Nah, jadi ada berapa handphone nih? Misalnya ada 10 handphone, kalau kabelnya saya pegang, saya bundelin. Set, saya kasih lakban. Ya, oke. Kalau misalnya saya gunting kabelnya di sini, berarti yang mati sini doang kan? Nah, berarti lumpuh sini doang. Kelumpuhannya beda. Ini kaki, tangan, muka. Maka muka akan lebih lumpuh dibanding kaki dan tangan. Kalau saya putus yang di sini kabelnya, maka kaki akan lebih lemah dibandingkan tangan dan muka, ya. Tapi kalau udah saya bundel begini nih, saya putus di sini, jebret. Ini lemesnya sama ini lemesnya sama ini. Setuju? Oke. Jadi kesimpulannya apa? Lesi di korteks akan memberikan kelemahan atau kelumpuhan yang tidak simetris antara tangan dan kaki. Ya. Lesi di korteks akan memberikan kelumpuhan yang tidak sama kekuatannya antara tangan dan kaki. Kakinya powernya 3, tangannya powernya 4. Nah, kayak gitu ya. Tetapi lesi di subkorteks ini ya, nah, di sini ada kapsula interna namanya, tempat masuknya semua ini kapsula interna. Lesi di subkorteks akan memberikan kelumpuhan yang sama kekuatannya antara tangan dan kaki. Jadi kalau ketemu pasien stroke, hemiparesis, Pak, tangan kanannya diangkat. Nggak bisa. Tangan kaki kanannya diangkat. Nggak bisa juga. Sama-sama. Berarti powernya 0. Berarti lesi di mana? Subkorteks. Selesai. Tapi kalau misalnya itu ya, Pak, tangannya gerakin, Pak. Nggak bisa. Kakinya gerakin. Masih bisa ngangkat atau masih bisa geser. Oke, lesinya di korteks. Gitu ya. Simple.
Korteksnya sebelah mana? Ingat homunculusnya. Ada kaki, tangan, muka. Kalau tangannya lebih kuat, berarti, kalau kaki lebih kuat, berarti daerah dekat valgus ini, daerah medialnya tidak terkena imbas dari stroke. Berarti lesinya kurang lebih daerah sini. Gitu loh, ya kan? Simple ya. Simple, emang simple kok. Terus gitu dari kapsula interna, dia turun lagi ke bawah. Nah, sampai ke batang otak. Di batang otak sini tadi tuh keluar tuh, yang dari mesencephalon yang huruf depannya I, yang dari pons yang huruf depannya V, yang dari medulla oblongata yang ada XX-nya. Oke. Kemudian dia menghilang di decussatio pyramidum masuk ke medulla spinalis. Medulla spinalis kemudian dia akan keluar menjadi efektor ke otot melalui cornu. Bingung, gampangnya gini, ada cornu anterior, cornu posterior. Kalau kita ngomong motorik, kita ingat motor. Motor, bisa naik motor kan teman-teman ya? Oke, motor jalannya maju mundur? Maju. Motor jalan bisa mundur nggak? Nggak bisa. Jadi kalau jaras motorik adalah cornu maju anterior. Ngafalinnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sensorik. Sensorik kurang lebih mirip, tapi agak lebih ribet. Jadi karena dia dari bawah. Ya, ngelihat nih, ini cornu anterior kan. Kalau kita ngelihat medulla spinalis, gambarnya tuh yang anterior pasti tuh yang ada belahannya nih ya. Ada cleft-nya dari celahnya pasti ini anterior. Nah, kalau yang sensorik dari reseptor masuk ke cornu posterior. Dari cornu posterior ada yang naik langsung ke belakang, namanya fasciculus cuneatus atau gracilis, naik ke atas, seret. Ada yang nyebrang ke seberangnya. Ada yang spinothalamicus anterior, ada yang spinothalamicus lateral, ya. Namanya spinothalamicus, dari spinal ke thalamus, gitu ya. Kemudian dia akan bermuara ujung-ujungnya di daerah thalamus. Thalamus ini karena dia menerima rangsang sensorik dari semuanya, kita sebut dia adalah relay sensorik. Jadi kalau ada orang yang mengalami sakit di sebelah badan, allodynia atau hiperalgesia, muka kanannya dicolek sakit, tangan kanannya dicolek sakit, kaki kirinya dicolek sakit, berarti itu namanya thalamic pain. Lesinya di mana? Di thalamus kontralateral. Simple, ya kan? Kayak gitu, ya. Jadi kita tahu dulu, oh nih thalamus buat apa? Buat sensorik. Kalau thalamusnya kenapa-napa, ya sensoriknya kenapa-napa sebelahnya semua, gitu kan? Jadi kalau ada orang sensorik yang ngaco, thalamusnya ini kena nih, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang stroke, ya ini paling penting. Ini paling penting. Ada rumus cerebral perfusion pressure. Kalau kita bicara tentang stroke, berarti kan ada gangguan misperfusi, betul ya? Ada misperfusi. Perfusinya nggak oke. Jadi cerebral perfusion pressure rumusnya adalah mean arterial pressure ya, yang rumusnya adalah 1 sistol tambah 2 diastol ya, gitu kan ya, bagi 3. Kemudian si MAP ini dikurang intracranial pressure. Ingat Monro Kelly tadi ya. Oke. Jadi kalau untuk meningkatkan cerebral perfusion pressure, MAP-nya tidak boleh rendah. Setuju? Oke, setuju ya. Karena kalau dia rendah, ICP ini kan konstan. Dia tetap. Pada fase akut dia akan menetap. ICP ini konstanta. Maka kalau MAP-nya rendah, dikurang ICP yang konstan, CPP-nya akan turun. Yang ada stroke-nya itu bukan makin benar, malah perfusinya makin jelek. Sehingga daerah penumbra yang seharusnya kita selamatkan akan menjadi mati beneran gitu ya. Kan stroke itu ada core intinya, terus daerah sekitarnya adalah penumbra. Core adalah daerah yang sudah mati, penumbra adalah daerah yang hidup segan, mati tak mau. Justru kita harus kasih perfusi yang bagus supaya stroke-nya tidak makin lebar. Kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman di pelayanan primer adalah ketika pasien stroke, dia otomatis tensinya akan tinggi, betul? Ketika tensinya tinggi, panik, diturunin tensinya. Kalau tensinya diturunin, MAP-nya akan turun, sehingga CPP-nya makin jelek dan stroke-nya makin lebar. Loh dok, tapi kenapa nggak diturunin? Memang pada pasien stroke, tekanan darah tinggi merupakan kompensasi tubuh sehingga bisa meningkatkan CPP. Jadi jangan kita rusak kompensasi tubuh yang Tuhan ciptakan dengan menurunkan tekanan darah. Jadi nggak boleh diturunin? Boleh. Turuninnya kapan? Kalau ada syaratnya. Pasien itu kalau stroke iskemik, kalau MAP-nya lebih dari 140 kita turunkan. Tapi kalau MAP-nya kurang dari 140, diamin aja. Kalau stroke hemoragik, patokannya 130 ya. Jadi kalau lebih dari 130 hemoragik turunin. Kalau enggak, udah biarin aja.
Jangan sampai kita niatnya mau nurunin MAP, nurunin tensi, MAP-nya turun, CPP-nya makin jelek. Ini berlangsung pada fase akut. Fase akut pada iskemik kurang lebih 7 hari, pada hemoragik kurang lebih 14 hari. Setelah fase akut lewat, ya di-treat sebagai hipertensi, sebagaimana mestinya ya, diturunkan. Tapi kalau pada fase akut, jangan diturunkan, karena kita ngejar CPP. Ini saya main di sini lama nih ya, karena ini penting banget. Ketika datang ke dokter spesialis saraf, dirujuk ke rumah sakit, rekan neurolog menerima, jangan sampai kita bingung nih, kalau MAP-nya buru-buru diturunin di pelayanan primer, ya ada CPP-nya jelek, stroke-nya makin lebar. Ya, ingat ya. Oke. Kita bicara tentang penurunan kesadaran sekarang. Penurunan kesadaran itu ada yang namanya intrakranial, ada yang ekstrakranial. Jadi kalau ada orang pingsan, orang nggak sadar, jangan mikir otaknya doang. Bisa jadi ekstrakranial, misalnya hipoglikemi, apalagi hiponatremi gitu ya, uremia atau koma hepatikum ya, seperti itu, apapun itu ya, gangguan metabolik. Tapi ada juga yang intrakranial. Nah, intrakranial berarti kan masalahnya benar-benar di otak ya. Nah, kita akan bahas yang intrakranial ya. Nih, kalau ngomong kesadaran, kayak gimana sih gitu loh. Yaitu saya analogikan sebagai lampu bohlam ya. Lampu bohlam. Ini bohlam yang banyak begini sama bohlam yang tinggal 1 biji gini, mana yang lebih terang? Pasti yang kiri dong, ya kan? Pasti yang ini ya, yang bohlam harus banyak ya. Ngapain sih ini sih dokter Gigi ngomongin bohlam? Biar gampang ingetnya. Nih, kita lihat. Oke. Ingat, bohlam yang banyak lebih terang daripada bohlam yang cuma 1. Makin sedikit bohlamnya, maka akan semakin lebih gelap ya. Oke. Ini adalah RAS. Ascending, artinya ke atas, reticulating activating system. Yaitu sistem reticulating yang mengaktifasi yang berawal dari bawah naik ke atas. Apaan sih? Nah ini. Jadi ada formatio reticularis. Ini adalah di batang otak ya. Ada batang otak. Ada di batang otak, ingat. Ini batasnya tadi tuh. Tentorium cerebelli. Nih batasnya ya. Tentorium cerebelli. Saya kan tadi bilang tuh. Ada yang namanya tentorium, ada infratentorial, ada supratentorial. Harus kita paham dulu. Nah, formatio reticularis ini saya analogikan adalah sekumpulan saklar ya, tek 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 tek, pencetan lampu gitu ya. Nah, ini adalah saklar-saklarnya ini, ada saklar-saklarnya. Yang saklar ini akan membawa kabel ke atas, menghidupkan 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu, 4 lampu, 5 lampu, 6 lampu, 7 lampu. Jadi lampu yang ada di korteks ini ada bohlamnya nih, ada bohlamnya di korteks, ceritanya gitu ya. Kalau saklarnya oke, kabelnya oke, bohlamnya oke, maka terang benderang, maka pasiennya sadar. Ya, maka pasiennya sadar. Tapi kalau bohlamnya saya pecahin 1, masih terang nggak? Masih. Masih sadar? Masih. Kalau saya pecahin 2, masih sadar nggak? Masih terang? Masih cukup terang. Ya. Kalau saya pecahin 3, nah mulai redup, maka kesadarannya turun. Oke? Maka kesadarannya turun. Kalau saya pecahin 4 atau pecah loba bohlamnya makin banyak, maka kesadarannya lebih turun. Maka GCS-nya makin rendah. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian ini kan kalau masalah kita mainin bohlamnya. Oke, nggak usah mainin bohlamnya deh. Saklarnya saya rusakin. Jepret, saya rusakin saklarnya. Bohlamnya mati semua. Maka kesadarannya turun banget. GCS-nya turun banget. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah lesi sekecil apapun infratentorial, ya, lesi sekecil apapun infratentorial dapat membuat kesadarannya turun. Tapi lesi supratentorial harus luas baru kesadarannya turun, gitu loh, ya. Jadi kan selama ini kan kita beranggapan kan, ya dulu saya kuliah juga diajarin gitu sih, yang namanya stroke perdarahan, oh pasiennya nggak sadar, enak aja kalau perdarahannya secuprit dikit dia sadar, nggak ada masalah gitu loh, ya kan. Mana yang lebih bahaya, stroke perdarahan apa sumbatan? Oh perdarahan, nggak tentu, kalau sumbatannya di saklar mati juga gitu loh ya. Jadi nggak jenis stroke tidak berhubungan dengan bahayanya, tergantung luas dan kenanya di mana gitu loh. Luas dan kenanya di mana? Supra atau infra. Maka tadi saya di depan harus paham supra dan infra. Itu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Ini mudah-mudahan lebih kebuka dah tuh. Oke, kemudian kita bahas tentang sirkulasi otak. Dibagi menjadi 2.
yaitu sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Ngapal ini bingung, begini aja pokoknya yang diapalin posterior ya. Sirkulasi posterior itu bertanggung jawab memperdarahi cerebellum, batang otak, oksipital, talamus, titik. Ya, sisanya anterior ya. Apalin 4 doang. Cerebellum, batang otak, oksipital, talamus, sisanya anterior. Sirkulasi posterior berasal dari mana? Berasal dari arteri vertebralis di belakang. Oke? Sirkulasi anterior berasal dari mana? Berasal dari sirkulasi depan, yaitu arteri karotis communis yang bercabang menjadi eksterna dan interna. Yang masuk ke otak berarti karotis interna, ya. Oke, itu ya. Lanjut. Nah ini. Ini adalah gambaran dari pangkalnya dulu ya. Jadi kalau kita ngomong stroke jangan mikirin otaknya doang gitu. Nih otak bisa nggak dapat darah, kenapa nih? Jangan-jangan dari pangkalnya kering gitu. Dari pangkalnya udah mampet, udah ada masalah. Nah ini. Jadi kita bicara tentang pangkalnya dulu. Di sini ada jantung, arcus aorta, oke. Kalau yang sebelah kanan ya, ada trunkus brachiosepalik, kemudian bercabang dari arteri subclavia, dari subclavia jadi arteri vertebralis, kemudian dari yang ada dari trunkus ini ada yang jadi cabang karotis communis kanan, oke. Sedangkan ini khusus yang kanan ya, yang ada trunkusnya ya, ada gagang gedenya ya. Kalau yang sebelah kiri langsung ke karotis communis kiri dan subclavia kiri, vertebral kiri ya. Jadi yang kanan ada gagangnya, baru ke cabang 2. Kalau yang ini langsung, oke. Di sini jantung. Emang apa sih gunanya sih kita ngapalin beginian? Nih analogi, bukan analogi, logika. Kalau di jantung ada trombus, terus dia lepas ke atas. Kalau saya menjadi sebuah trombus yang nggak bisa belok-belok gitu kan ya, saya lebih sering nyangkut ke sini apa nyangkut ke sono? Nah, jawabannya adalah yang sebelah kiri. Setiap gangguan di jantung, hampir semua gangguan di jantung, trombos di jantung akan menyebabkan iskemia di otak kiri. Kenapa? Bayangin ya, ini trombus nih. Shoot, jalan, dia nikung ke situ, 2 kali belok, capek, ribet. Tapi kalau dia di trombus kan jantung memompa, satu arah langsung ke kiri ya. Jadi karena bentuk anatomi dari arcus aorta, maka trombus dari jantung sangat sering mendarat di otak kiri. Itu jawabannya ya. Karena anatomi. Kali ada yang nanya iseng-iseng gitu dan buat ke depannya ya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya teman-teman dapat pasien dengan gangguan kelep jantung ya kan, atau ada AF. Jadi kemungkinan dia kena otak kirinya suatu saat kalau dia stroke itu lebih besar daripada kena otak kanan. Ya, namanya kardioemboli. Oke, ini adalah circulus arteriosus Willisi. Ini dulu zaman belajar anatomi ini kayaknya berat banget ngeliat begini ya. Sebenarnya nggak seberat itu juga sih ternyata ya. Jadi ini kita ngelihat sebenarnya dari mana sih? Ini ngeliat dari atas loh ya. Kita ngeliat dari atas. Jadi top view. Jadi kalau ada orang batok kepalanya dibuka, otaknya dicopotin, dasar tengkoraknya baru kelihatan ginian gitu ya. Kita ngeliatnya bayangin gitu. Oke. Jadi ini adalah karotis interna. Kan ngeliatnya dari atas ya. Kita ngeliat ke bawah gitu. Tuh ya dari atas ya. Ini adalah karotis interna. Cabang dari karotis interna ada arteri cerebri media. Nah ini cerebri media kanan kiri. Nah ada lagi yang ke depan namanya arteri cerebri anterior. Nah cerebri anterior kiri dan kanan salaman ya. Ada jembatannya namanya komunikan anterior tuh ya. Ini adalah sirkulasi anterior karena cabang dari karotis. Tadi yang depan, kalau yang belakang dari vertebralis ya. Oke. Kemudian kita dari vertebralis nih. Nah ini. Ini arteri vertebralis kanan dan kiri naik ke atas, begitu masuk batang otak dia bergabung menjadi arteri basilar. Oke, menjadi arteri basilaris. Dari arteri basilaris dia nikung ke belakang, siut ke cerebellar dan ke daerah belakang posterior cerebral artery. Nah, yang belakang ini kemudian salaman juga sama yang depan. Tuh. Jadi bikin tuh jadi kayak boulevard ya, kayak lingkaran. Maka namanya circle. Ya, kayak lingkaran. Apa sih gunanya nih salaman-salaman kayak gini? Namanya komunikan posterior ya. Ini sebenarnya Allah menciptakan ini gunanya untuk kalau terjadi sesuatu ada sedekah gitu loh. Contoh, di sini mampet ya, di sini mampet nih, nggak dapat darah. Sorry, di sini nih posterior mampet nggak dapat darah di sini sebelah sini. Tapi dia dapat darah dari
depannya. Tuh. Dia ngasih sedekah kan. Tuh. Kalau yang depan sini mampet, dia nggak bisa ke sana nih. Aduh, mampet di sini ada barang. Ya, ada sumbatan. Nggak bisa ke sana. Yang sebelah kiri mampet, yang sebelah kanan ngasih sedekah. Siut ke sini. Gitu loh. Jadi komunikan arteri ini gunanya untuk saring memberikan aliran ya. Memberikan aliran kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Nah, sayangnya arteri cerebri media ini adalah end arteri. Dia nggak punya anastomosis. Kalau dia sampai mampet selesai, ya. Yang lain kalau mampet masih bisa sedekah. Kalau arteri cerebri media nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Oke. Nih, kita lihat ya. Jadi intinya begitu tuh, ya. Circle of Willis ini itu adalah ngelihat intinya adalah bergabungnya antara sirkulasi anterior dengan sirkulasi posterior, ya. Tuh. Ini ada di mana? Ada di basis kranii. Kita lanjut. Oke. Stroke iskemik atau sumbatan. Ini kalau data bilang sekitar 85%. Contoh gambar CT scan-nya adalah gini. Ini yang kita sebut lakunar infark karena infarknya kecil, ya, kecil nih infark nih. Ini juga titik doang. Nah, ini gede banget. Kalau udah gede begini, udah pasti arteri cerebri media yang kena. Ya, arteri cerebri media yang kena. Dan kalau arteri cerebri media kena gitu, dia kan karena arteri nih, tuh nggak dapat anastomosis nih. Tuh ya. Kena semua, dia akan pasti kena gambarannya 2/3 otak. 2/3 hemisfer. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas stroke iskemik. Stroke iskemik dibagi menjadi, ini sebenarnya kalau dari waktu ya, ada namanya TIA, kurang dari 24 jam dia pulih kembali. Ada complete stroke, ya kan? Ada stroke in evolution, ada RIND, reversible ischemic neurologic deficit. Oke. Gampangnya begini. Kalau complete stroke itu emboli, bisa dari kardioemboli atau arteri itu arteri emboli. Gampangnya adalah kalau complete stroke dia mengalami gejala maksimal pada saat onset. Bingung, gini deh. Ada orang stroke dari awal kejadian udah plegi 0 kekuatannya. Atau dari awal kejadian kekuatannya 2, udah sampai datang ke rumah sakit tetap 2, ya. Jadi nggak bertambah, nggak berkurang, langsung jebret. Nah, itu adalah completed stroke atau emboli paling sering. Tapi kalau stroke in evolution, yaitu seringnya pada gangguan trombosis, itu dia bertahap, gradually increase. Ya, dia bertahap. Dia bertahap. Taunya dari mana? Awalnya dia itu misalnya kesemutan dulu, kemudian mulai nggak bisa gerak dikit, kemudian lama-lama pas nyampe ke rumah sakit lagi. Jadi bertahap. Artinya dia mencapai onset maksimal, dia mencapai gejala maksimal bukan dari awal, gitu ya kan? Kalau reversible ischemic neurologic deficit, dia akan pulih dalam waktu 2 minggu. Kalau TIA kurang dari 24 jam. Sama aja, mau ini semua tetap dianggap stroke ischemic. Nah, untuk stroke ischemic sendiri dibagi kalau ada namanya klasifikasi Bamford, ya. Ini apaan lagi gitu ya? Ini sebenarnya memudahkan loh, memudahkan. Ada yang namanya TACI, total anterior circulation infarct. Ada namanya PACI, partial anterior. Ini total, ini partial sebagian. Ada LACI, ini lakunar, POCI posterior. Ntar ada gambarnya nggak ya? Bukan ini. Oke, gini. Sekarang kita bahas yang total anterior circulation infarct, ya. Jangan dari sini, dari bawah. Oke. POCI, posterior. Posterior tuh berarti aliran darah belakang ya, posterior. Kalau posteriornya kenapa-napa, siapa yang kena? Jangan lupa siapa yang kena, jangan lupa. Nih, nenet. Cerebellum, batang otak, occipital, dan thalamus. Kalau POCI, gangguannya ini, cerebellum, batang otak, occipital, dan thalamus. Maka orangnya bisa dizzy, vertigo sentral, batang otak bisa penurunan kesadaran, kemudian occipital bisa gangguan persepsi penglihatan, atau thalamus bisa ada thalamic pain atau tensinya naik, nggak terkontrol gitu ya. Nih, kalau POCI, posterior ya. Kemudian kalau misalnya TACI, PACI, LACI, ini kan anterior semua ya, LACI, anterior semua. Kalau anterior berarti yang kena adalah, ini pengaruhnya adalah 1 frontal, 2 parietal, 3 temporal. Kan begitu, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat. Kalau TACI atau
Total anterior circulation infarct. Total loh. Berarti frontalnya kena, temporalnya kena, parietalnya kena. Maka motoriknya kena, sensoriknya kena, fungsi luhurnya kena. Kan gitu. Ya. Kemudian gangguan penglihatan juga. Karena di situ ada radiasio optika itu lewat temporal. Gitu ya. Kalau paci, nggak harus kena tiga-tiganya. Kalau laci, ini yang lakunar, istilah lakunar, hanya kena motorik doang atau sensorik doang. Ya. Jadi tidak berat. Lakunar ini yang paling ringan. Gejala klinisnya hanya satu, motorik doang atau sensorik doang. Kalau parsial, motorik dan sensorik, motorik dan gangguan penglihatan, kayak gitu ya. Kalau tachi ini berat, ya biasanya luas yang kena nih. Oke, sekarang stroke perdarahan, ini hanya 15% ceritanya. Kenapa bisa perdarahan? Paling sering karena hipertensi ya. Hipertensinya ada di mana? Hipertensinya yang khas adalah di daerah percabangan. Tuh lihat ya, daerah percabangan. Nih, percabangan ini ada di mana? Yang paling sering di dalam sini nih, di ganglia basal, di daerah arteri lenticulostriata. Kenapa sih dok, kok mestinya di percabangan? Oke, analoginya adalah kalau misalnya, logikanya gini, ini ada tekanan darah yang tinggi di percabangan, maka di cabang ini dia akan membentuk melendung lama-lama. Akan jadi mikroaneurisma. Aneurismanya makin lama makin gede, duar, pecah. Pecah ini percabangan. Karena dinding ini dinding yang tipis. Jarang pecah di sini. Kenapa? Karena di sini dindingnya tebal. Ada ada tunika intimanya. Ya, tunika intimanya menebal dulu. Dia akan melindungi. Tapi di daerah percabangan nggak bisa. Dia akan jebol situ ya. Dan yang paling sering jebolnya di daerah percabangan ada di arteri lenticulostriata di ganglia basal, di kortikal ya, di korteks, dan di daerah batang otak. Itu sering sekali. Oke. Gambaran CT scan adalah seperti ini ya, ini perdarahan gede, kemudian adalah subarachnoid hemorrhage ya, subarachnoid hemorrhage kayak gini. Oke. Subarachnoid hemorrhage yang paling sering terjadi gejalanya apa sih? Gejalanya pertama adalah thunderclap headache atau sakit kepalanya luar biasa, sakit banget kayak kesambar geledek katanya gitu. Yang harus diwaspadai kalau SAH itu apa? SAH harus diwaspadai adalah rebleeding ya, perdarahan ulang yang bisa besar banget. Kemudian vasospasme. Vasospasme ini pembuluh darahnya akan mengecil mendadak semua, akan menyebabkan infark luas ya. Dan vasospasme ini dapat terjadi sampai hari ke-21. Itulah alasannya kenapa stroke stroke SAH ini, subarachnoid hemorrhage ini harus dirawat selama 3 minggu meskipun kalau pada stroke hemoragik biasa hanya 2 minggu. Karena masih ada resiko vasospasmenya nih. Kalau terjadi vasospasme malah jadi infark luas. Kemudian bisa terjadi hidrosefalus. Kenapa terjadi hidrosefalus? Karena volume subarachnoid space-nya itu bertambah. Yang tadinya isinya hanya liquor, tiba-tiba diisi darah. Jadi nambah. Dan darah itu akan menjadi pembekuan. Pembekuannya itu akan menghambat di granulasio subarachnoid sehingga penyerapan liquornya terganggu. Sehingga volumenya bertambah. Dan karena ini ada di subarachnoid space yang dekat korteks, dia akan menyebabkan korteksnya teriritasi sehingga muncul kejang. Oke. Kalau kita bicara stroke, nggak usah pusing. Intinya gini, kita cuma ngomong pompa, selang, air. Ya. Apa yang menyebabkan stroke? Gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, gangguan darah. Titik. Itu doang. Jantungnya apa? Baru kita breakdown. AF, gangguan katup, ya, iramanya ngaco, segala macamnya ini. Selang, pembuluh darahnya apa? Ada sklerosis, penyempitan, plak, mampet. Ini, ya. Kemudian air atau darahnya. Volumenya kurang, jadi ngempos atau kekentalan, jadi nggak ngalir. Ya gitu doang. Ya, ini kita sebut semua gangguan yang pembuluh darah, baik itu jantung atau otak, stroke, intinya trias virchow. Pompa, selang, air. Ya. Jadi kita nggak usah bingung apa yang harus kita periksa itu. Kita harus periksa pompanya, periksa pembuluh darahnya, periksa airnya. Oke. Jadi faktor resikonya ini, ada yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Yang nggak dapat diubah ini ya, gender, usia, genetik, dan riwayat stroke sebelumnya. Yang bisa diubah nih, hipertensi, berarti pembuluh darahnya kecil, kan? Tekanan berbanding terbalik dengan los penampang, ini masalahnya di selang. Kolesterol akan menyebabkan masalah penumpukan plak, berarti masalahnya di selang lagi. Diabetes akan menyebabkan kerusakan endotel, masalahnya di selang lagi alias pembuluh darah. Dan diabetes akan menyebabkan hiperkoagulasi atau viskositasnya meningkat. Maka dia akan menyebabkan gangguan di airnya atau darahnya. Asam urat juga begitu meskipun kecil ya. Kekentalan darah jelas. Merokok banyak nih kena nih, jantung pompanya kena, pipanya kena, airnya kena.
alkohol, hiperhomosisteinemia juga bisa ya, dan banyak lagi. Intinya yang kena adalah itu, oke? Oke. Kalau terjadi serangan stroke, apa yang harus dilakukan untuk teman-teman, terutama di pelayanan primer? Yang penting pertama adalah prinsipnya stroke itu cuma 3, reperfusi, fisioterapi, dan kontrol faktor risiko. Reperfusi gimana caranya, Dok? Ingat, ini terjadi gangguan perfusi. Maka kita harus reperfusi kembali. Dengan cara apa? Ingat rumus tadi. CPP sama dengan MAP kurang ICP. Maka tata laksana tekanan darah dengan benar. Kemudian, itu yang pertama. Nanti advance-nya baru bisa RTPA lah, segala macam. Itu banyak deh, tar belakangan kan ya. Tapi yang pertama adalah tata laksana tekanan darah dengan benar. Ya, karena MAP kurang ICP sama dengan CPP. Kemudian yang kedua adalah fisioterapi. Fisioterapi di sini adalah fisioterapi yang pasif. Kenapa pasif? Yaitu untuk menggerakkan sendi dan merangsang plastisitas. Jangan dipaksa dulu. Karena kalau misalnya, Bu, ini harus buru-buru digerakin. Nggak boleh. Dia lagi kurang oksigen, ya. Demand-nya lagi tinggi, supply masih cekak, gitu ya. Karena demand masih tinggi, supply masih cekak, jangan dipaksa. Tapi kita harus merangsang secara pasif supaya sendinya tidak kontraktur. Karena kalau suatu saat terjadi plastisitas di otak yang membaik, dia udah bisa bergerak lagi, tapi ternyata dia nggak bisa gerak karena sendinya kaku. Jadi buat teman-teman yang sering lihat orang pasien stroke, mohon maaf sampai kontraktur seperti ini gitu ya. Ini kesalahan adalah di fase kedua, di fisioterapi. Kemudian yang ketiga adalah kontrol faktor risikonya. Harus dicari pasien stroke sampai sedetail mungkin. Ini apa yang menyebabkan stroke. Karena stroke nggak mungkin ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan di stroke. Pasti ada faktor risiko. Ada celengan yang dia tabung sebelumnya. Bunganya sekarang gitu ya. Oke, kemudian, nah yang dilakukan di IGD ya biasalah ya. ABC, cek vital sign, pemeriksaan umum, neurologinya. Kemudian GCS. GCS penting, teman-teman ya. GCS itu jangan dijumlah. Jadi kalau misalnya bilang, lapor nih, Dok, pasien GCS-nya 9. Yang mana yang turun? E-nya, M-nya, apa V-nya? Kita nggak tahu gitu ya. Dan jangan dijumlah, karena GCS itu contoh. Kenapa nggak dijumlah? Nggak adil loh kalau dijumlah. Contohnya gini, ada pasien stroke tapi dia ternyata mengalami gangguan tunawicara. Oke, dia bisu, gangguan tunawicara. Maka padahal dia sadar nih, E-nya 4, M-nya 6. V-nya masa mau dibilang 2? Ya kan? 4, 6, 2. Berarti GCS-nya 12 dong. Pasien ini jelek dong menurut kesadaran. Jadi jangan gitu. Harus bilang, Dok, pasiennya M4, M6, V-nya tunawicara. Nah gitu ya. Jadi nggak boleh dijumlah. Terus ya misalnya orangnya ada apa tunanetra, ya kan nggak bisa. E-nya kan nggak bisa kita nilai begitu ya. Jadi banyak, jadi jangan dijumlah. Jadi harus disebutkan, didetailkan. Kecuali emang semua clear, 15 gitu boleh. Tapi di bawah 15 jangan dijumlah. Kemudian cek pupil, tanda rasa menial, refleks kranialis seperti tadi ya, motorik. Nah, motorik ini bisa diperiksa loh pada pasien yang tidak sadar. Caranya gimana? Ngecek motorik pada pasien tidak sadar, yaitu kakinya difleksiin dua-duanya gitu, dengkulnya ya. Kemudian dilepas 1, 2, 3 plek. Yang mana yang jatuh duluan? Yang jatuh duluan itu adalah kesan hemiparesisnya ya. Jadi hanya tulis kesan hemiparesis kiri atau kesan hemiparesis kanan pada pasien tidak sadar. Jadi jangan pernah ngomong, Dok, motoriknya pasien ini GCS-nya 9, nggak sadar kan ya. Motoriknya yang kanan 5, yang kiri 3, gimana ngukurnya? Kan kalau 3, 4, 5, 1, 2 itu kan harus adu panco, kan harus kuat-kuatan. Jadi bilangnya adalah kesan hemiparesis sinistra gitu. Sensorik itu hanya pada pasien sadar ya. Kalau pada pasien tidak sadar dia nggak bisa ya. Atau pada pasien yang afasia, meskipun dia sadar, tapi dia afasia sensorik lagi. Pak, Bu, berasa nggak nyambung, nggak ngerti, nggak bisa gitu ya. Kemudian refleks fisiologis dan patologis, terus rasa otonom. Pemeriksaan penunjang apa yang mau dicek? Apa aja, Dok? Nah, oke. Kalau kita nanya ini, waduh stroke, gue mau cek apa aja ya? Jangan lupa, kan begini. Tuh, berarti apaan? EKG, torak, nah, terus apa lagi? Faktor-faktor yang membuat dia menyempit, tensinya gimana, LDL kolesterol, terus diabetes gimana gitu kan ya. Terus apa lagi nih? Agregasi trombosit dan lain-lain ya, mungkinnya D-dimer, fibrinogen. Nah, itu. Jadi untuk ngeceknya itu berdasarkan apa? Kita mau ngecek apa? Pompa, selang, dan airnya ini gitu ya. Oke. Terapi ya sesuai jenis penyebab stroke ya. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya ya. Oke. Nah ini adalah
stroke score. Ya, stroke score. Ada yang pakai Gajah Mada. Sebenarnya prinsipnya mirip-mirip sih ya. Intinya gini, Sirirat stroke score ini digunakan untuk pasien-pasien yang harus didiagnosis perdarahan atau sumbatan tapi tidak memiliki CT scan. Betul? Oke. Tetapi, nih lihat, ini hanya bisa valid pada 24 jam pertama. Jadi jangan lupa. Jadi kalau teman-teman di pelayanan primer nanti dapat pasien stroke yang sudah di hari ketiga, nggak tahu stroke sumbatan atau perdarahan, itu nggak pakai Sirirat, nggak bisa. Ya, nggak bisa, karena ini hanya 24 jam pertama. Kenapa bisa begitu, Dok? Kok 24 jam pertama doang? Kita lihat. Ini komponennya ya, ada muntah, nyeri kepala, ya, dan aterom. Muntah dan nyeri kepala adalah komponen TIK, ya. Kalau misalnya dia ada, berarti kan angkanya lebih gede, maka terjadi perdarahan, kan gitu ya. Ini komponen TIK. Ingat Monro Kelly di awal tadi, parenkim, liquor, pembuluh darah, plus hematom kalau perdarahan. Maka empet-empetan, TIK meningkat, Sirirat naik, betul? Oke. Jadi kalau iskemik kan hanya parenkim, liquor, sama pembuluh darah, kan nggak ada hematom. Harusnya tidak ada TIK dong. Maka kalau stroke iskemik, Sirirat stroke score-nya rendah. Oke. Itu hari pertama, Dok. Kalau pada hari kedua, si iskemia tadi akan menjadi apa sekitarnya? Edema. Kalau terjadi edema, maka TIK akan meningkat. Maka Sirirat stroke score bias, nggak valid lagi. Ini meningkat karena hemoragik atau ini meningkat karena edema. Gitu. Sedangkan misalnya, wah ini Siriratnya pasien stroke hari kedua, Siriratnya tinggi nih, perdarahan, kirim. Mestinya buru-buru dikasih antiplatelet, tapi nggak dikasih. Gara-gara kenapa? Gara-gara ngitungnya pakai Sirirat. Ya. Jadi nggak bisa. Kalau 24 jam ini nggak aci, nggak bisa dipakai lagi. Nah, kan intinya harus reperfusi ya. Gimana caranya nih? Yang pertama, elevasi kepala 30 derajat. Karena dengan 30 derajat, nggak 90, ternyata venous return-nya bagus, tapi cerebral blood flow-nya juga bagus. Kalau 90, venous return-nya oke, TIK turun, tapi cerebral blood flow-nya jelek. Ya. Kemudian hindari cairan dextrose ya. Jadi jangan kasih D5, jangan kasih apa-apaan, kecuali dia emang hipoglikemi ya. Tapi glikemi kan cepet, yang D40 kan, pakai flakon kecil. Jadi dextrose itu jangan dikasih. Karena kenapa? Cairan dextrose itu akan menyebabkan hipoosmolar. Loh dok, kan dia nggak hipoosmolar. Oke, dia nggak hipoosmolar. Tapi kan D5 itu kan dextrose 5%. Gula ini dipakai nggak nanti sama pasiennya? Dipakai. Kalau gula ini dipakai, tinggal apanya doang? Tinggal airnya doang. Air hipotonus. Kalau hipotonus kenapa? Hipotonus akan menyebabkan edema cerebri. Ya. Jadi yang dipakai adalah NaCl doang. Karena NaCl benar-benar nol itunya kan ya di isotonus. Karena natriumnya kalau nggak 109 kalau nggak salah ya, 109 meg. Kloridanya 109 meg juga. Di 100 plus 109 min. 0. Oke. Kemudian manajemen tekanan darah. Tuh ingat tuh ya. Tuh. Ini ingat nih. Pada stroke iskemik MAP kapan? Oh sorry 130. Saya nyebut kalau nggak salah tadi depan 140 ya. Oke. Nih. Kalau stroke iskemik udah yakin nih Sirirat jelas, onset baru, sambil dirujuk kasih ini yang bisa nih. Mulai pakai pengencer darah, antiplatelet atau antikoagulan ya. Kan kita nggak tahu nih. Mau pakai antiplatelet atau koagulan ya? Apa bedanya? Oke. Nih, ingat gambar ini? Ada namanya white thrombus, ada namanya red thrombus. Yang namanya red thrombus berarti itu di vena. Kalau yang white thrombus itu di arteri. Kenapa namanya white? Karena ternyata trombus itu kalau di trombosit kalau di mikroskop elektron warnanya putih. Tapi kalau ini namanya red thrombus karena ada fibrin. Emang kenapa fibrin? Fibrin kan kayak jaring-jaring, kayak mesh gitu. Darah nggak lewat, nyangkut, maka akan warnanya merah. Jadi vena itu kita kasih antikoagulan, kalau arteri kita kasih antiplatelet. Ya, kita kasih antiplatelet gitu, jangan lupa. Pada stroke yang terjadi masalahnya di arteri, maka terjadi white thrombus. Yang dikasih adalah antiplatelet. Stroke mungkin nggak dikasih antikoagulan? Mungkin, kalau gangguannya dari jantung. Ya, terbukti ada AF atau kardioemboli, yang kita pakai adalah antikoagulan, bukan antiplatelet. Oke, pertanyaan yang standar sering ditanyakan masyarakat adalah, apakah stroke perdarahan selalu dioperasi? Jawabannya enggak, tergantung luas perdarahan. Kalau perdarahannya lebih dari 30 cc di supratentorial, ingat perlu tahu yakin supra dan yakin infra ya.
Kalau lebih dari 30 cc supratentorial itu dioperasi. Tapi kalau 3 cm diameter 3 cm bukan cc ya, di infratentorial harus dioperasi juga. Atau terjadi penurunan kesadaran dibandingkan awal pemeriksaan ya, GCS-nya misalnya geser 2 poin. Jadi misalnya pasien nih stroke perdarahan, GCS-nya 13. Oke, ternyata setengah jam kemudian, oke GCS-nya 9. Nah, ini CT scan ulang, kemungkinan perdarahan bertambah, jadi mungkin harus dioperasi. Oke, stroke iskemik ada nggak yang dioperasi? Jawabannya adalah ada, yaitu stroke iskemik luas ya, kayak gini ya. Ya pada yang kayak tadi ya, ini kardioemboli biasanya kan. Kenapa dokter harus dioperasi? Karena ingat iskemiknya segini, ya kan? Besok iskemiknya itu bawa edema. Kalau ada edema, empet-empetan tuh, akhirnya terjadi midline shift tuh, bergeser, otaknya kedesak. Kesadarannya turun. Kalau kayak gini, harus dibuka batoknya. Batoknya dibuka, batoknya dibengkak. Gih, sana deh lo, bengkak gitu kan ya. Yang penting tidak tertekan. Begitu fase akutnya selesai, sekitar 7 hari, edemanya sudah hilang, baru batoknya dipasang lagi. Namanya kraniotomi dekompresi. Jadi pada iskemik yang luas dioperasi. Tapi kalau perdarahannya sedikit nggak dioperasi. Karena dulu zaman saya koas, saya tahunya namanya perdarahan ya dioperasi gitu kan. Ternyata tidak. Nah, perlu pakai manitol nggak? Kalau terbukti ada peningkatan TIK dan curiga meningkat terus, boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu osmolaritas darahnya harus kurang dari 310. Kalau lebih dari 310 nggak perlu ya dan nggak mempan. Ngitung osmolaritas gimana dok? 2 natrium, saya ada rumusnya nggak sih? Oh nggak, saya tulis ya. 2 dalam kurung natrium plus kalium, ya ulang ya. 2 dalam kurung buka, natrium plus kalium tutup kurung, tambah GDS per 18, tambah ureum per 6,4. Ulang. 2 buka kurung, natrium plus kalium tutup kurung, tambah GDS per 18. Oke, sip. Tambah GDS per 18, tambah ureum per 6,4. Oke. Kalau hasilnya lebih dari 310, nggak usah pakai manitol. Tapi kalau hasilnya kurang dari 310, manitol ada tempatnya. Ya. Jadi kalau pada pasien stroke atau curiga TIK meningkat, kita siap-siap mau ngasih manitol nih kali-kali perlu. Cek natrium ya, elektrolit tolong dicek, GDS tolong dicek, ureum tolong dicek. Jadi kadang orang bingung nih, dok, ini orang pasien kan perdarahan, nggak ada muntah dok, ngapain dokter ngecek natrium, elektrolit segala macam? Kan dia nggak ada muntah, bukan buat muntah, buat ngitung ginian, kali-kali nanti perlu gitu ya. Jadi sekali jalan, nggak 2 kali colok orangnya. Sian. Ini udah saya jawab tadi ya, lebih bahaya mana stroke iskemik atau perdarahan, tergantung lokasi, tergantung luas, tergantung usia, dan tergantung komorbid ya. Jadi nggak sesederhana itu. Oke, kita akan bahas kasus ya, ini menjelang-jelang terakhir-terakhir nih kayaknya nih. Oke. Pria 55 tahun, perokok aktif, tiba-tiba saat sedang olahraga jatuh dan nggak sadarkan diri. Saat di IGD, GCS-nya E2, M3, V3, tensi 170/90, kesan paresis nervus 7 kanan, kesan hemiparesis kiri, ya 7 kanan, hemiparesis kiri, muntah nggak ada. Kemungkinan diagnosisnya apa dok? Coba admin ini moderator tolong di apa namanya yang mau jawab. Nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar ya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol doang nih. Di mana apa kemungkinan diagnosisnya dan di mana topisnya? Silakan. Oke, untuk peserta yang mau menjawab dipersilakan. Dibuka audionya. ...137 partisipan nih. Masa nggak ada yang ngacung? Apa kemungkinan diagnosisnya? Di mana topisnya? Halo? Halo? Ah, saya mendengar suara tuh. Ini Dengan ada siapa di mana? Kayak radio ya?
Silakan, tadi ada yang mau jawab. Yuk, silakan. Oh, ini ada di chat nih, Dok. Di chat. Iya. Oke, Dari yang dokter mana tuh? dari dokter Astri Amelia, Oke. kemungkinan stroke hemoragik, Dok. Oke, stroke hemoragik, terus Terus dari dokter Anissa. hemiparesis alternans. Ya. Oke. Alasannya saya mau tahu kenapa stroke hemoragik. Boleh dokter Astri kalau mau dibuka audionya, dipersilakan. Mm-mm. Alasannya? Karena dok, kalau menurut Ya. saya itu kan dadakan ya dok, jadi secara tiba-tiba sedang jatuh kan biasanya kalau misalnya orang dengan riwayat hipertensi, lalu juga dia melakukan olahraga, kemungkinan kan tekanan darahnya juga meningkat dok. Kemungkinan bisa ruptur di arteri meningianya dok. Mungkin. Arteri Soalnya mana? juga arteri meningia media biasanya kalau misalnya stroke. Kalau arteri meningia media berarti epidural hematom, bukan stroke. Oh iya dok, maaf dok. Tapi stroke hemoragik ya berarti jawaban dokter ya. Yes, oke. Nggak salah, boleh. Maaf dok, saya masih preklinik semester 3 dok. Oh ya berarti sebentar lagi kan juga jadi dokter ya nggak apa-apa juga saya, ya kan? Oke, jadi ini stroke hemoragik mungkin nggak? Mungkin, nggak salah. Karena kenapa? Dia muncul tiba-tiba, stroke berarti kan, tensinya naik, bisa nggak? Bisa. Kalau iskemik bisa nggak? Bisa, Dok. Bisa juga, ya. Jadi DD-nya adalah hemoragik atau iskemik, ya kan? Kemudian, di mana tofisnya? Topesnya di pons, dokter. Tahu dari mana di Pons? Dari, mohon maaf dokter, saya izin dari ini dokter, kena parese nervus 7 dokter. Oke, 7 ya. Pons ya, depannya V ya. Iya dokter. Oke, Pons mana? Pons kanan apa Pons kiri? Dia kanan berarti kanan dokter. Yes, batang otak tidak menyilang. Benar, jadi kenanya di pons kanan. Gitu ya. Saya lanjut ke soal berikutnya ya. Bukan soal sih, kayak ujian aja, kasus. Oke. Wanita 35 tahun. Tiba-tiba mengalami kelemahan anggota gerak sisi kanan. Namun masih bisa digerakkan sedikit. Sampai di RS, sisi kanannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Komunikasi baik, tidak ada hipestesia. Pasien riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal dan memiliki hipertensi. Sakit kepala nggak ada, muntah nggak ada, riwayat konsumsi statin, artinya dislipidemia ya, nggak ada. Menurut kriteria Bamford, ingat nggak Bamford tadi? Ini kenanya apa? Taci, laci, paci, poci. Nah, taci, paci, laci, poci. Paci, dok. Apa? Paci. Taci, paci. Ya, silakan. Siapa yang jawab tadi? Silakan tadi. Siapa yang jawab? Paci apa laci tadi nyebut itu? Halo? Dengan siapa di mana? Passwordnya? Tadi siapa yang jawab ya? Oh ya udah. Ini dari chat aja nih dok. Ada. Oh pada malu-malu ya tinggal nyebut ya. Kalau saya udah ngomong pada baca. Ini rata-rata di chat bilang laci dok. Oke, good. Saya mau tahu alasannya. Karena hanya mengenai motorik, dokter. Oke, good. Ya, hanya karena kena motorik saja gitu ya jawabannya ya. Kemudian kalau kita lihat ini stroke and evolution atau completed stroke? Pertanyaan saya tambah. Stroke and evolution. Oke, karena bertahap. Oke, jelas ya. Gampang kan sebenarnya stroke. Gini-gini aja sebenarnya. Pria 35 tahun.
dengan riwayat operasi katup jantung, tiba-tiba pagi hari mengalami kelemahan sisi kanan, sulit bicara, mulut mencong, keesokan harinya baru dibawa ke RS oleh keluarganya karena tampak mengantuk. Kemungkinan diagnosisnya apa? Stroke iskemik, dokter. Iskemik di mana? Stroke iskemik tipe tromboemboli. Tipe apa? Tromboemboli. Oke, terus? Bamfordnya apa? Bamfordnya? Taci, laci, paci, poci? Paci, dokter. Apa? Paci, dok. Paci. Dokter. Kenapa paci? Karena mengenai motorik dan sensoriknya, dokter. Saja. Dan gangguan penglihatannya juga, dokter. Motoriknya, dokter. Berarti? Taci. Oke, kita bahas ya salah satu ya. Oke. Ini stroke riwayat operasi katup jantung, ya kan? Kalau katup jantungnya kenapa-napa, kemungkinan terjadi kardioemboli, betul? Ya. Kardioemboli tadi kalau ada masalah di jantung paling sering lari ke otak mana? Otak kiri, betul kan? Makanya terjadi kelemahan sisi kanan. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian terjadi kesulitan bicara, ada afasia. Ada mulut mencong, motorik muka kena, ya kan? Kelemahan sisi kanan juga, jadi motorik tangan dan kaki kena, muka kena, gak bisa ngomong juga. Keesokan harinya dibawa ke RS karena tampak mengantuk. Pas kejadian nggak ngantuk. Kenapa esokan? Nih kata-katanya. Keesokan sore harinya, ini kan riwayat operasi katup jantung tiba-tiba pagi hari. Berarti keesokan sorenya kan lebih dari 24 jam kan, kurang lebih 36 jam kemudian dibawa oleh keluarga karena mulai mengantuk. Kenapa mengantuk? Berarti TIK-nya meningkat. Kenapa TIK-nya meningkat? Karena terjadi stroke luas, akan terjadi edema kayak gini. Kalau segede gini berarti namanya kardioemboli tadi kan, karena cerebrimedia dan dia kena motoriknya kena, fungsi luhurnya kena, kesadarannya kena, maka terjadi namanya taci ya, taci dan kemungkinan diagnosis adalah kardioemboli, stroke inian ya, stroke luas di hemisfer kiri gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayang ya? Artinya ya pertanyaannya begini-gini nih modelnya. Dan nanti yang teman-teman akan hadapin hari-hari ya begini nih. Gitu ya. Ini cara simpelnya gini nih. Kebayang ya? Oke, kita lanjut. Pria 48 tahun saat main golf tiba-tiba tidak sadarkan diri dan kejang. Apa kemungkinannya? Pertanyaannya luas nih. Bisa SAH. Oke, terus? Apalagi? SAH boleh? Apalagi? Kenapa SAH? Mana yang jawab SAH? Jangan lari, ayo. Tanggung jawab. Ayo silahkan buka audionya. Orang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saya kan bukan dosen. Karena kejangnya, dok. Mungkin ada iritasi meningialnya, dok. Iritasi korteks, bukan iritasi meningial. Benar-benar. Oke, sip. Terus apa lagi? Selain SAH, kan kemungkinannya. Jawab dikit lagi. Kan Stroke hemoragik. di mana hemoragiknya? Korteks atau subkorteks? Korteks, dok. Korteks, dok. Yes. Oke. Itu 2 ya kan? Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga. Ini pertanyaannya luas sekali nih. Yang ketiga apa? Ini karena lagi bahas stroke, akhirnya terfokus pada stroke doang ya. Epilepsi, ini orang bisa jadi kan? Bener nggak? Ya, jadi kita jadi dokter jangan tertipu nih. Sengaja saya ini di soal-soal terakhir saya bikin begini karena kenapa? Supaya ngetes. Ini kita bukan cuma ngomong stroke doang, tapi
dia kejang. Jangan-jangan emang sebelumnya dia punya epilepsi, lagi main dia kumat gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia epilepsi satu, yang kedua dia hipoglikemi bisa kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus memikirkan intrakranial dan ekstrakranial atau ada riwayat penyakit sebelumnya gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya buat refresh ya, dan buat teman-teman nanti kalau misalnya ada sesuatu pasien kayak gimana, ingat selalu tenang dulu. Pasti ada jawaban dari pasien tersebut. Kita jangan, aduh ini kenapa nih, jangan, nggak gitu. Kalau udah kayak gitu akhirnya nggak kejawab. Tapi harus tenang. Ingat supratentorial, infratentorial, korteks, subkorteks. Ingat homunculus, kaki, tangan, muka, gitu kan ya. Nah, jadi gitu ya. Saya kembalikan sama moderator, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Penjelasan dengan analogi-analoginya itu sangat mudah dipahami. Ya, amin. Terima kasih. Semoga pikiran kita semakin terbuka untuk memahami stroke ini. Oke, langsung aja kita ke sesi tanya jawab ya, Dok. Silahkan. Apakah ada yang ingin raise hand? Dipersilahkan yang ingin raise hand. Mudah-mudahan udah ngerti apa udah mabuk. Semoga ngerti ya. Oke, tidak ada. Saya akan beralih ke chat ya. Nanti chat. yang ingin raise hand, tinggal raise hand aja, nanti akan saya persilakan untuk membuka audionya. Ini ada dari Dr. Tegar Maulana. Saya Dr. Tegar Maulana dari FKRC ingin bertanya. Wah, sama dong. Halo. Ya, Dok. By the way, saya juga dari FKRC, Dok. Oh gitu? Iya, Dok. Jadi, Dr. Tegar ini ingin bertanya, dengan penggunaan salin hipertonik dibandingkan manitol, bagaimanakah pertimbangan aplikasinya? Lalu untuk menurunkan MAP yang tinggi, antihipertensi apa yang menurut dokter paling aman untuk digunakan? Oke. Salin hipertonik ini yang paling gampang ada di pasaran adalah NaCl 3% dan manitol, betul? Tapi kenapa yang dipakai adalah manitol? Karena untuk menurunkan edema edema sitotoksik pada stroke ini, dia harus membuat darahnya itu hipertonik dalam waktu cepat, maka pemberiannya harus cepat, gitu kan ya. Oke, karena pemberiannya harus cepat, yang aman adalah manitol. Emang kenapa nggak NaCl 3%, Dok? Kalau NaCl 3% diberikan cepat-cepat, dia bukan cuma narik si edemnya doang, tapi pons-nya akan ngisut. Namanya central pontine myelinolysis ya. Central pontine myelinolysis. Nah, itu dia pons-nya akan kisut. Yang ada pasiennya nggak sadar, malah bisa permanen, nggak bangun. Jadi NaCl 3% hipertonus, yes, oke. Tapi dia nggak bisa diberikan cepat-cepat. Makanya coba perhatikan kalau misalnya di bangsal, pemberian NaCl 3% pasti diencerkan satu. Yang kedua, misalnya pada hiponatremi berat ya. Yang kedua, dalam waktu 24 jam. Pemberiannya lama, nggak mungkin cepat, ya kan? Jadi pilihannya adalah manitol. Dan manitol itu cepat dipakai, cepat dibuang. Gitu. Asal ginjalnya bagus. Gitu. Alasannya itu. Terus pertanyaan apalagi tadi, hipertensi ya? Hipertensi. Oke, antihipertensi yang paling aman. Jadi gini, paling aman sih bukan paling aman. Yang paling rekomendasi sebenarnya ACE inhibitor. Ya, rekomendasi ACE inhibitor. Tetapi karena dia ya gitulah, bikin batuk lah apa segala macam gitu, tergantung. Jadi apapun sih bisa. Tapi ini terjadi kalau memang tensinya masih relatif belum masuk hipertensi emergensi ya. Belum di atas sistolnya, belum di atas 180 gitu ya. Tapi kalau sistolnya di atas 180, maka yang harus diberikan adalah antihipertensi intravena ya. Seperti nicardipin kayak gitu-gitu ya. Jadi pemberiannya harus dikontrol di minimal HCU lah. Oke, baik. Ada lagi dari Dr. Amelia. Selamat malam, Dokter. Saya Amelia, izin bertanya, bagaimanakah dosis inisial manitol pada stroke dan tapering off-nya? Kemudian, bagaimanakah manfaat pemberian injeksi citicoline pada pasien stroke, Dokter? Pada pasien stroke, berapa lamakah injeksi citicoline diberikan? Iya. Jadi kalau ngomong manitol dosisnya gimana?
itu ada hitungannya. Cuman karena orang rata-rata Indonesia ya, berat badan 50, 60, 65 gitu ya. Itu kalau saya, ini kan kalau ngomong ilmu pengetahuan, ilmu teori kan ada tuh dosisnya sekian kali sekian gitu ya. Cuma kalau aplikatifnya yang gampang adalah kita berikan mannitol itu 250 cc dalam waktu 15 menit. Cepet gitu ya, 15 menit 250 cc. Selanjutnya dibagi jadi 4 kali 125 dalam 15 menit juga dibagi ya. 4 kali 125. Dan di tapering pelan-pelan. Kalau klinisnya udah membagus, diturunin jadi 3 kali 125, 2 kali 125, 1 kali 125. Jadi kayak gitu. Kemudian pemberian citicoline. Nah ini citicoline seru ini. Jadi penelitian itu pro dan kontra, banyakan kontranya, bukan kontra sih, menyatakan bahwa tidak bermanfaat penelitian, ya kan? Tapi kalau pengalaman klinis, citicoline bisa membuat pasiennya menjadi outcome-nya lebih baik. Pengalaman klinis saya ya, dengan catatan pada pasien stroke iskemik ya. Karena citicoline ini melindungi dinding sel satu, ya kan? Yang kedua dia meningkatkan sirkulasi. Ada efek seperti itunya, ya kan? Penelitiannya detailnya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Cuman pengalaman saya pribadi saya pakai pada pasien iskemik. Kalau pada hemoragik, dia meningkatkan CBF juga, sedangkan yang kita takut adalah rebleeding, perdarahannya makin lebar. Jadi kalau pada hemoragik tidak diberikan. Berapa lama? Tergantung. Kalau ngomong injeksi diberikan, kalau ngomong injeksi berarti pasiennya kan dirawat. Kalau dirawat pada stroke iskemik ya 1 minggu, gitu kan ya, gitu. Oke, baik. Ada lagi dari Dokter Dika. Izin bertanya dok, bagaimana membedakan stroke sistem karotis dan sistem vertebrobasiler? Mungkin bisa dari gejalanya dok. Oh ini pertanyaannya mudah. Dari tadi kita udah sebut sebenarnya. Sistem karotis berarti sirkulasi anterior. Sistem vertebrobasiler sirkulasi posterior, ya kan? Berarti kalau sirkulasi posterior pasti poci. Kalau yang sirkulasi anterior tadi milih itu mau taci, laci atau paci. Itu. Nama lainnya kan itu. Sirkulasi anterior dari karotis, sirkulasi posterior dari vertebralis, vertebrobasiler ya. Oke. Ini ada lagi dari Dokter Amelia lagi. Apabila pasien datang ke IGD dengan onset stroke iskemik sudah 3 hari, kondisinya stabil, apakah masih perlu dilakukan rawat inap dok? Pertimbangan masih dalam fase akut 7 hari. Iya, perlu banget. Karena kan fase akut ini kan bisa terjadi perburukan. Misalnya pas, oh ibu hari ketiga udah gak apa-apa, pulang aja, besokannya jelek, kita disalahin loh. Ya kan? Fase akut soalnya. Oke, perlu ya dok. Perlu. Ini ada lagi dari Dokter Sheila Natasha. Selamat malam dok. Pada stroke dengan TIK, gejala klinisnya disertai dengan muntah, perlukah memberikan injeksi antiemetik? Pada beberapa kasus ada yang diberikan, ada yang tidak dengan asumsi kalau TIK sudah diturunkan, muntahnya akan berhenti. Oke. Kalau saya kasih. Alasannya kenapa? Kalau TIK kan muntahnya bukan dari lambung ya. Bukan dari lambung, bukan dari perut kan. Jadi yang dikasih adalah anti muntah. Karena anti muntah itu kenapa sih? Muntah terjadi karena ada kemoreseptor trigger zone atau area postrema yang terangsang karena TIK, ya kan? Nah, kemoreseptor trigger zone ini diblok sama antiemetik. At least dia TIK yang meningkat, tapi dia nggak jadi hipokalemi, nggak ada resiko aspirasi gitu loh. Jadi pasti kalau itu saya kasih, ya kan? Jadi memang gini, kenapa orang yang pakai antiemetik, misalnya golongan kayak misalnya primperan gitu ya, atau kayak domperidon gitu ya, itu kok bisa mengalami gangguan ekstrapiramidal kan, efek sampingnya kan? Apa hubungannya? Karena emang dia kerjanya di otak, bukan di lambung. Ya, pusat muntah ada di otak. Jadi kalau pada gangguan TIK, kenapa muntah nggak pakai mual? Emang kagak mual, karena kan perutnya baik-baik aja. Cuman kerangsang kemoreseptor trigger zone-nya. Jadi supaya untuk mengurangi rangsangan tersebut karena peningkatan TIK, saya kasih antiemetik. Memang kalau TIK-nya diturunin, kemoreseptornya nggak kesenggol lagi. Cuman kalau dia udah kebanyakan muntah, malah ntar hipokalemi lah, ntar ada aspirasi, PR. Jadi kalau itu saya kasih tetap. Oke, baik.
Ada lagi dok dari dokter Ardini. Izin bertanya, apakah penggunaan manitol untuk kondisi pasca kraniotomi dekompresi akibat stroke hemoragik dengan hipertensi grade 2 mempengaruhi kenaikan nilai biokimia BUN? Jawabannya bisa. Karena emang kalau kita pakai manitol kelamaan, fungsi ginjalnya akan terganggu. Bisa, satu itu. Cuman balik lagi, ini hipertensi grade 2 udah berapa lama? Jangan-jangan nih gangguan ginjalnya karena hipertensi. Oke, baik. Kemungkinan bisa ya dok. Ini ada lagi dari dokter Fazelia. Apakah piracetam dan sitikolin fungsinya sama? Jika diberikan dua-duanya, apakah akan ada efek samping tertentu? Ya, fungsinya beda sebenarnya. Kalau piracetam itu penelitiannya mengatakan bahwa dia banyak dipakai untuk gangguan fungsi luhur. Kalau ada gangguan fungsi luhur, afasia, segala macam gitu, pakai piracetam perbaikan. Mekanismenya saya nggak ngerti, tapi dia akan membaik. Kalau diberikan dua-duanya, ya sebenarnya efeknya sih, efek tertentu sih enggak ya. Malah efeknya sih duitnya habis aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu ngefek sebenarnya. Pilih aja mau piracetam atau sitikolin, tapi piracetam digunakan pada adanya gangguan fungsi luhur. Kalau tidak ada gangguan fungsi luhur, piracetam buat apa? Nggak usah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kedua dari Dr. Sheila Natasha. Pada SAH ada yang diberikan nimodipin, ada yang tidak. Seharusnya diberikan atau tidak untuk mencegah vasospasme ya dok? Ya, nimodipin diberikan pada SAH spontan atau pada stroke seperti ini kita kasih. Yes, kita kasih. Tapi kalau pada SAH traumatik karena benturan nggak perlu. Jadi kalau pada yang kayak gini kita kasih. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Elsa Yuwana Konita. Selamat malam dokter, izin bertanya. Kira-kira saat ketemu orang tua yang punya riwayat penyakit hipertensi dan merasa kebas pada jari-jari dan sampai ke lengan kanan, ada risiko nggak ya bisa mengalami stroke? Kalau dari gejalanya itu cerita cuman jari-jari dan lengan kanan doang sih, kemungkinan gejala atau tanda dari stroke sih enggak ya. Cuman balik lagi, orang tua hipertensi punya kemungkinan resiko stroke? Ya punya. Kan tadi faktor risiko stroke kan usia, ada hipertensi, ada yang bisa modifikasi, ada yang tidak. Jadi tetap bisa. Tapi kita jangan bilang, Pak, nih nanti stroke, Pak. Ntar dulu, jangan-jangan dia stroke gara-gara kita takut-takutin, tensinya naik. Bukan. Kalau jari sampai lengannya sakit, mungkin dia brachialgia gara-gara ada cervical spasm di sini gitu loh. Gitu. Tapi ya kalau ditanya apa punya risiko stroke, ya punya. Orang tua hipertensi. Oke. Ini ada satu lagi nih. Dari Dr. Viola. Izin bertanya, saya masih bingung mengenai reperfusi pada tata laksana awal stroke. Karena tadi pada saat materi disampaikan mungkin terlalu cepat menurunkan tekanan darah. Tetapi setelahnya ada tata laksana tekanan darah. Jadi boleh dijelaskan lagi dok mengenai tata laksana tekanan darah? Penata laksanaan tekanan darah adalah kunci dari keberhasilan terapi stroke ke depannya gitu ya. Jadi kalau pada fase akut, ingat fase akutnya tergantung mau hemoragik atau iskemik. Kalau iskemik akut itu 7 hari, hemoragik akutnya 14 hari, 2 minggu gitu kan ya. Kalau pada fase akut, maka penurunan tekanan darah pakai rumus CPP tadi. CPP sama dengan MAP kurang ICP. MAP berapa yang harus diturunkan? Kalau iskemik, kalau MAP-nya lebih dari 130. Kalau hemoragik, kalau MAP-nya lebih dari 120, baru diturunkan. Ya kan? Kalau ternyata MAP-nya masih di bawah situ, meskipun tensinya tinggi, gampangnya gini deh, kita ambil real deh. Tensinya 150/80, tinggi nggak? Tinggi. Coba dihitung. 150 tambah 160, berapa tuh? 310. 310 bagi 3. Nggak nyampe 100 kan? Ya kan, cuma 103 cuman kan? Kalau 103 kan MAP-nya masih di bawah 120 atau di bawah 120. Jadi meskipun tensinya 150/80, cuekin. Jangan dikasih obat antihipertensi. Ini berlangsung pada fase akut. Ya. Tapi setelah, oke Ibu Bapak, sekarang udah boleh pulang ya. Sekarang udah 7 hari dirawat. Oke ya.
Pak, ini tensi masih 150 Pak, saya kasih obat ya. Nah, gitu. Karena udah fase akut udah lewat. Jadi setelah fase akut selesai, maka tata laksana hipertensi sebagaimana mestinya. Tapi selama fase akut, jangan sekali-sekali kelincahan nurunin. Kalau ternyata akhirnya kita menurunkan CTP, gitu ya. Oke, baik. Ini ada dari Dr. Dion Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam dokter, mau nanya obat injeksi tanpa terpasang infus kontraindikasi jika hipertensi. Pertanyaannya, berapa batas hipertensinya dok? Nggak ngerti sih pertanyaannya. Boleh, mungkin dokter Dion Pratama boleh buka audionya untuk pertanyaan Kadang langsung. kalau nulis bingung, kalau ada intonasi kan lebih enak ya. Selamat malam dokter. Ya, malam. Waalaikumsalam, silakan. Mau nanya dok, misalnya kita kerja di klinik, itu pasiennya sakit perut, dispepsia gitu kan, atau dengan faz 78, tapi ternyata didapatkan tensinya 150, jadi terus rencana mau diinjeksi raniketo atau ranitidin aja. Ya. Itu sampai itu apakah aman dengan kira-kira pasiennya usia 40 tahun, 40-an? Itu kira-kira apakah aman, atau misalnya saya pernah dapat pasien disuntik dengan tensi sekian, ada yang aman dan ada juga kadang yang besoknya lagi bisa berbalik, ada yang kayak mulut mencong gitu. Oke, ya. Paham saya. Ya. Kasih dok. Jadi dispepsia dengan hipertensi itu bukan karena orang ini hipertensi. Kalau orang dispepsia, kan ada rasa discomfort atau tidak nyaman dalam tubuhnya. Setiap rasa tidak nyaman pada tubuh pasti akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Pasti. Contoh deh, mungkin kalau kita lagi cantengan, kita kejepit pintu langsung tensi, pasti naik. Setiap rasa sakit, rasa tidak nyaman akan menyebabkan tensi naik. Jadi pada kasus ini kan Dr. John ini akan memberikan obat lambung ya pada pasien ini. Benar, kalau obat lambungnya dikasih, lambungnya nyaman, tensinya pasti turun. Gitu. Nah, terkait ada yang besok balik lagi gara-gara ada masalah, nggak ada hubungan sama itu. Berarti ada faktor resiko, mungkin hipertensinya lama. Ini ada dua kasus yang berbeda. Kalau memang ada pasien yang nyeri dengan hipertensi, jangan turunin tensinya, hilangkan nyerinya. Ya. Ada pasien tidak nyaman dengan hipertensi, ingat, hipertensi ini ada kemungkinan dua. Emang dia hipertensi atau dia hipertensi dengan tidak nyaman ini. Maka buat dia nyaman, maka tensi akan turun. Tapi ketika dia sudah nyaman, tensi masih naik, oh ini orang hipertensi ini. Dan ditajamin lagi anamnesisnya. Gitu dok. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin mau raise hand lagi agar bisa langsung berinteraksi dengan dokternya. Ya mudah-mudahan pada ngerti ya. Iya. Oke, ditunggu sampai jam 20.30 jika ada yang ingin bertanya. 1 menit lagi. Iya. Dari Dokter Amelia, jelas banget dok. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Biar nempel jelasin lagi ke orang. Gitu. Kitanya nempel lagi jadi amal jariah gitu. Oh, ada yang nanya lagi nih dok. Ya. Dari Dokter Fazelia. Untuk stroke berulang seperti itu, perbaikan fungsi motoriknya akan seperti apa ya dok? Apakah bisa membaik lagi? Oke.
Kalau ngomong membaik motorik atau membaik keluhan stroke itu tergantung seberapa cepat ditangani dan seberapa tepat ditangani. Ingat ada yang namanya golden period, yaitu 4,5 jam pada stroke iskemik. Jadi ingetin kalau buat teman-teman kalau ketemu pasien stroke atau edukasi ke masyarakat, Pak, kalau ntar ada kesemutan sebelah, mulutnya mencong sebelah, tadinya nggak begitu, tiba-tiba begitu, jangan diurut, jangan dibawa kemana-mana, langsung bawa ke IGD, Pak. Karena semakin Bapak cepat ditanganin, kemungkinan sembuh 100%-nya besar. Ya, jadi sembuh 100% bisa nggak? Bisa, asal dia cepat ditanganin dan tepat ditanganin. Nah, kalau dia udah sembuh 100%, kemudian kena stroke lagi, tapi dia cepat ditanganin dan tepat ditanganin lagi, ya sembuh lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya dia udah kena motorik lemes nih, ada sequelae-nya, tangannya hemiparesis kiri misalnya, powernya 3, kemudian kena stroke lagi, belum tentu kena motoriknya juga, Dok. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi yang berikutnya kenanya sensorik. Dia kan tergantung area mana dia kena gitu loh. Dan fungsi perbaikannya seperti apa? Tergantung tadi. Ingat kata kuncinya tadi kan, stroke diapain aja? Reperfusi, fisioterapi, cari faktor resiko. Kalau ini tiga-tiganya ketemu, baik. Dan cepat gitu ya. Dia ketemu dan cepat, dia baik. Tapi kalau reperfusinya udah beres, fisioterapinya masih udah beres, faktor resikonya nggak beres-beres, dia ngulang lagi. Kan gitu. Jadi kuncinya di sini. Jadi yang harus dijelaskan ke masyarakat adalah banyak yang akan nanya gini, Dok, saya stroke, obatnya apa? Nggak ada obatnya. Bukan nggak ada obat ya, tergantung custom. Ibu stroke-nya kenapa dulu gitu, faktor resikonya apa dulu, itu yang mesti dikejar. Itu tugas kita sebagai dokter. Jangan cuman, Bu, Ibu stroke, coba minum ini. Nggak ada obat stroke, minum tong jalan, nggak ada. Kenapa dia stroke itu? Custom. Tiap orang beda-beda. Oke, baik. Jadi tergantung dari tata laksananya ya, Dok. Dari Iya. reperfusinya, fisioterapinya, dan kontrol faktor resiko yang tadi. Oke, ini ada lagi dari Dokter Sukma Dewantari. Izin bertanya, Dokter, apakah orang tanpa riwayat hipertensi tetap memiliki risiko terkena stroke? Oh, tetap dong. Kan ingat tadi, faktor resiko ada yang dapat dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dimodifikasi tadi kan tuh ada kan tuh kalau misalnya, nah saya slide saya balikin lagi nih. Nah tuh ya, lihat. Dia nggak punya hipertensi, oke. Kolesterolnya LDL-nya 400, ya bisa stroke. Dia nggak ada hipertensi, HbA1c-nya 12, diabetes bertahun nggak terkontrol, dia ngerokok pula, udah tua, stroke juga. Jadi stroke nggak semata-mata karena hipertensi. Yang hipotensi bisa nggak? Ya bisa, ya kan? Justru kalau hipotensi tekanannya kurang, maka CBF-nya kurang juga, bisa stroke juga bisa. Atau hipotensi dengan perintilannya dengan dislipidemia. Jadi tidak semata-mata hipertensi, ya. Oke. Ini kata Dokter Tegar Maulana, mantap sekali Dok penjelasannya. Ditunggu webinarnya lagi Dok. Terima kasih. Bolehlah kalau ada waktu lagi kita kerjain lagi. Siap. Ada lagi dari Dokter Viola pertanyaannya, cara bedain stroke iskemik dan pendarahan dari pemeriksaan fisik, apakah bisa Dok? Dan bagaimana dengan skor Siriraj tadi Dok? Terima kasih. Oke, dari PF nggak bisa. PF kan hanya menunjukkan orang ini ada gangguan di otak. Bisa karena stroke, bisa karena tumor, bisa karena infeksi, bisa karena apapun di otak itu kan ya. Tahu dari mana stroke? Anamnesis, faktor resiko. Kalau apa bedanya Dok? Apa kalau tumor? Kalau tumor kan nggak mendadak bro, ya kan? Tumor ini kan dia menahun, hitungan bulan sampai tahun. Kalau stroke kan mendadak. Ya kan, maka slide pertama adalah ketika WHO katanya mendadak gitu. Jadi kalau bisa dibedakan dari PF nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Siriraj, oke, Siriraj, Siriraj. Ngitungnya gini, tinggal dimasukin aja datanya, ya 2,5 kali kesadaran, tuh nilainya berapa. Semakin gede, ya semakin gede hasil Sirirajnya, maka kemungkinan dia adalah hemoragik. Ingat pada 24 jam pertama. Kalau lebih dari 24 jam ini nggak bisa dipakai, harus di CT scan gitu ya. Tuh. Caranya gini. Kalau nggak ada CT scan, tapi 24 jam loh. Tuh, ya. Ntar slide mau dikasih, boleh ntar saya kirim ke admin aja. Oh iya, boleh Dok. Boleh, nggak apa-apa. Oh, nanti juga akan saya upload ke YouTube, boleh Dok? Boleh, nggak ada masalah. Oh iya, baik. Nanti bisa dilihat
video ulangnya Iya, di kalau YouTube. versi untuk awamnya di YouTube saya video stroke ada cukup banyak tuh. Nanti boleh dilihat dan boleh di-share ke orang kalau misalnya banyak orang kan mungkin keluarga apa segala macam yang stroke gimana sih gini-gini. Nah, itu ada tuh. Oh ya, boleh diberitahu dok channelnya? Channelnya nih channel saya nih. Tuh. Oh ya ini. Boleh di-subscribe juga nih. Saya nggak minta subscribe nggak apa-apa, yang penting kesebar Oh, iya. aja biar ada manfaatnya. Yang penting bermanfaat ya dok. Bener. Oke baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ini kata dokter Dika, wah mantul. Terima kasih banyak dokter. Mantul tuh saudaranya Membal ya. Mantap betul. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin langsung raise hand untuk membuka audionya? Ya mudah-mudahan pada ngerti lah. Pokoknya intinya apa ya? Mau belajar stroke, mau belajar apapun, kita jangan ngafal. Kita mesti konversi bahasa buku atau bahasa dosen kita yang luar biasa canggih dan cerdas itu ke dalam otak kita yang masih standar, tanda kutip, ya kan? Jadi kita harus pakai analogi kita bikin mudah. Karena kalau nggak kayak gitu belajarnya capek. Bener dok. Bener. Dan ini bisa dan teknik ini harus dilakukan pada mata kuliah apapun, ya apapun. Saya dulu selalu seperti ini. Cuma satu yang saya gagal, kulit. Karena kulit saya bingung analogi ini karena hafal. Bener banget dok. Setuju. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Cukup kali ya? Mungkin cukup ya dok. Mm-mm. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, atau untuk peserta yang ingin bertanya, yang masih punya pertanyaan, boleh bertanya melalui email kami, nanti akan kami kumpulkan dan saya serahkan ke Dr. Ziki, boleh ya dok? Boleh. Oke,